Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul Perancangan Sistem Secara Umum. Perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, ada perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika atau perancangan secara makro, dan perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Perancangan sistem dapat diartikan dalam beberapa, ada tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangunan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, serta termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Lanjut lagi, ada tujuan perancang sistem. Tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan. Ada untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat atau lebih condong pada desain sistem yang terinci. Personil yang terlibat dalam analisis sistem seharusnya yaitu ada spesialis pengendalian, personil pinjaman kualitas, spesialis komunikasi data, serta pemakai sistem. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Pada fase ini, profesional sistem harus sering membuat fitur yang baru atau berbeda dari model dasar yang dibuat sebelum analisis sistem. Ada global based system atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global, membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Ada beberapa tipe perubahan yang umum, yaitu ada output yang lama dari laporan berbentuk tabel setiap bulannya menjadi layar grafik berwarna 2 atau 3 dimensi. Proses baru dibuat, input diambil dari peralatan scan daripada dengan pensil dan kertas. Database hierarki lama diubah ke database relasional baru dengan standar bahasa query. Kontrol yang bervariasi diinstal termasuk UPS atau Uninterruptible Power System, ada DRP, Disaster Recovery Plans, ada peralatan inskripsi dan peralatan kontrol akses biometri. Ada platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi jaringan organisasi atau komputer dan peralatannya yang mendukung. Ada juga group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem grup based. Perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancangan desain sistem tertentu, seperti database dan platform teknologi, tetapi pada output, input, proses, kontrol, dan platform teknologi khusus untuk grup lokal atau lain. Ada local based system, sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua. Untuk aplikasi khusus tambahan, user memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda,
dan memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Joint Application Development atau JAD efektif untuk digunakan di sistem global based. JAD dapat juga dipakai di sistem group based maupun local based. Kunci utamanya adalah user dan profesional sistem bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sistem. Yang kedua ada Specialist with Advanced Tools atau SWAT Teams. Terdiri dari 3 atau 4 profesional sistem yang memiliki kemampuan dan motivasi. Tim proyek yang kecil lebih produktif dibandingkan dengan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Yang ketiga ada Case Tools, digunakan oleh tim SWAT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem, menambah disiplin, mengurangi kesalahan dan kekosongan desain, serta mengurangi kerja sistem yang berulang. Ada prototyping, bekerja dengan JAD di mana user ditunjukkan dengan apa yang akan mereka dapatkan dan meresponnya. Case memfasilitasi prototyping untuk membuat desain layer, model-model yang bervariasi dan dialog yang cepat serta memodifikasinya. Ada tahapan perancangan sistem. Yang pertama ada perancang output, yaitu merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Yang kedua ada perancangan input. Ada tujuan perancangan input untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahap utama. Ada data capture atau penangkapan data preparation atau penyiapan data, serta data entry atau pemasukan data. Yang ketiga ada perencanaan dialog. Ada tujuan perencanaan dialog yaitu untuk menjaga agar pemasukan data benar dan untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog. Ada dialog aktif, pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Pemasukan data barang, ini dia gambarnya. Ada nama order, nama barang, jumlah barang, harga, penjual, tanggal pemesanan barang, serta tanggal diterima barang. Dialog pasif, yaitu tipe ini pemakai memilih pilihan yang tersedia. Ini ada program sistem inventory. Menu pilihan, ada pemasukan data barang, proses data barang, cetak laporan, dan selesai. Dan di bawah ada pilihan Anda. Yang keempat ada perancangan proses sistem. Ada tujuan dari perancangan proses sistem yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar, dan untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart, DFD, dan lain-lain, serta ada proses juga real-time, batch, online, dan offline. Perancangan database. Dalam sistem informasi disebut dengan database system, sistem basis data atau database system. Ini yaitu suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain. Ada tipe dari file. Ada file master yang berisi data yang tetap, di mana pemrosesan terhadap data hanya pada waktu-waktu tertentu. Terdapat 2 tipe file master, ada file referensi serta file dinamik. File referensi, data yang tetap di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. Serta file dinamik, data yang ada dalam file berubah tergantung transaksi. 2. Ada file input atau transaksi berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Ada file laporan yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Ada file sejarah atau arsip.
berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi disimpan untuk keperluan masa yang akan datang. Ada file batchcube atau pelindung berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Ada file kerja atau temporary file yang berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara serta file library yang berisi program-program aplikasi atau utility program. D. Ada access file, yaitu metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca rekod-rekod dari suatu file. File dapat diakses dengan dua cara, yaitu ada sequential atau urut, serta direct atau random atau langsung. C. Ada organisasi file, pengaturan dari rekod secara logika. Di dalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya. File urut atau sequential file merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan urut pula, serta ada file urut berindex atau indexed sequential file merupakan file dengan organisasi urut dengan mengakseskan langsung. Ada file akses langsung atau direct access file merupakan file dengan organisasi yang diacak dengan pengaksesan langsung. Ada D. Alat perancang database. Ada ERD, mapping normalisasi. Dan F. Perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki kendala dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem. Ada kesalahan manusia atau lalai dan kurang pelatihan. Ada perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu. Salami tekniku, Trojan horse, logic box, worm, dan virus. Ada penyadapan, ada pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, dan kegagalan landasan teknologi. G. Perancangan jaringan langka. Membuat segmen bidang usaha atau berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan lain sebagainya. Membuat sebuah model LAN atau local area network, mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk setiap segmen seluruh usaha dan interkoneksi segmen-segmen jaringan. 7. Tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau purchase design. Ada integrasi, jalur pemakai atau sistem user, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan-kebutuhan sistem, kebutuhan-kebutuhan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan-kebutuhan biaya efektif, dan faktor-faktor manusia serta kebutuhan-kebutuhan kelayakan. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.